Kapan sih anak perlu diberikan antibiotik? Pertanyaan itu pasti sering muncul di benak ibu-ibu, terutama ketika anak sedang sakit. Sebenarnya apa sih jawabannya? Kita bahas ya satu-satu. Yang pertama, kalau sakitnya ini di area saluran napas, misalnya batuk, pilek, sakit tenggorokan. Nah, pada anak-anak penyebab paling sering keluhan-keluhan itu adalah virus. Sehingga hampir pasti, hampir selalu biasanya anak tidak perlu antibiotik karena antibiotik ini fungsinya untuk membunuh bakteri, bukan virus. Jadi pada kondisi batuk, pilek, sakit tenggorokan, apalagi baru muncul, biasanya anak tidak perlu diberikan antibiotik, cukup istirahat cukup, minum cukup, makan yang baik. Namun bila keluhan tetap ada atau disertai demam yang tidak kunjung turun atau keluhan tidak membaik walaupun sudah dicoba berbagai penanganan tadi di rumah, dapat diberikan antibiotik sesuai dengan petunjuk dokter bila diperlukan. Kemudian yang kedua, bila misalnya anak mengalami infeksi di saluran kemih, itu biasanya penyebabnya adalah bakteri dan dipastikan dengan pemeriksaan air kencing atau urin. Nanti dilihat pertumbuhan bakterinya, jumlah bakterinya sebanyak apa. Ada batas yang normal dan yang abnormal. Bila tidak normal, maka diberikan antibiotik. Kemudian kalau anak diare atau disertai muntah, atau bisa disertai atau tidak disertai demam, biasanya nanti melalui pemeriksaan feses akan dilihat apakah penyebabnya ini adalah infeksi saluran cerna akibat bakteri atau tidak. Meskipun pada anak, terutama bila di bawah usia 5 tahun, masih mungkin disebabkan oleh virus. Yang paling sering adalah rotavirus atau norovirus. Nah, itu tidak perlu antibiotik, tapi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan feses ternyata penyebabnya bakteri, bisa diberikan antibiotik. Mengapa sih pemberian antibiotik ini tidak boleh segampang itu? Alasannya adalah yang paling utama itu membahayakan anak sendiri dan juga komunitas di sekitarnya. Antibiotik diindikasikan untuk membunuh bakteri. Bila kita memberikan obat tanpa indikasi, maka kita memberikan obat tanpa manfaat yang jelas dan setiap obat biasanya ada efek sampingnya, jadi bisa membahayakan anak kita juga. Kemudian pemberian antibiotik tanpa indikasi yang jelas juga akan menyebabkan bakteri-bakteri di sekitar kita itu menjadi resisten atau tahan terhadap antibiotik. Nantinya bila kita biarkan ini semakin terjadi, kalau bakteri itu menginfeksi kita, tidak ada lagi antibiotik yang ampuh untuk mengatasi infeksi bakteri tersebut. Sehingga pemberian antibiotik harus dilakukan secara hati-hati. Sayangnya di Indonesia ini belum seketat di negara-negara lain di mana antibiotik harus dibeli dengan resep dokter. Beberapa apotek memperbolehkan kita membeli antibiotik tanpa resep dokter dan itu bahaya sekali. Jadi ibu-ibu tanya, bila anak sakit, tidak selalu loh obatnya adalah antibiotik, perlu dipastikan dulu apakah penyebabnya adalah bakteri atau bukan. Kalau penyebabnya bukan bakteri, misalnya virus atau hal lain, misalnya anak kecapean atau alergi, maka antibiotik sama sekali tidak diperlukan.